Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu ya. Marilah berdoa mulai. Semoga dengan dibacakannya doa tadi dapat menambah keberkahan kita di dalam menuntut ilmu. Amin. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk presensi, nanti akan Ibu kirimkan Google Form, jadi silahkan diisi di akhir pembelajaran. Dan perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Gambar apa ini kira-kira? Gambar pemuda yang kreatif dan inovatif yang berhasil menjadi Ya, terus yang sebelahnya? sakit, Bu. Ya, benar ya. Jadi ini gambar orang yang sedang sakit dan gambar pemuda yang kreatif dan inovatif sehingga mampu mencetak atau menghasilkan piala melalui perlombaan. Kira-kira ketika kita sakit ataupun ketika dalam perlombaan, kita akan tahu bahwa kita akan sakit atau kita akan menang dalam perlombaan tidak? Tidak. Ya, benar ya, tidak. Begitupun dengan ketika kita melakukan lomba, kita juga tidak tahu apakah kita akan menang dalam perlombaan atau kalah dalam perlombaan. Karena semua itu merupakan ketentuan dan ketetapan yang hanya Allah yang tahu. Itu juga yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beriman kepada qada dan qadar. Baiklah, langsung saja sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu, pertama, menguraikan pengertian iman kepada qada dan qadar dengan tepat, kemudian menunjukkan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang takdir mubram dan takdir mu'alaq secara rinci. Dan keempat, menerangkan dalil nakli, beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Kelima, menyebutkan fungsi beriman kepada qada dan qadar secara lengkap. Keenam, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar secara cermat. Ketujuh, menyusun gambar mengenai kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal dengan benar. Kemudian beriman kepada qada dan qadar. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Jadi, iman kepada qada dan qadar itu termasuk salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Macam-macam takdir, ada dua, takdir mubram dan juga takdir mu'alaq. Minta tolong untuk Mbak Indah Prihatin. Mbak Indah Prihatin, minta tolong dibacakan ya Mbak, macam-macam takdir. Macam-macam takdir. 1. Takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. 2. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Jadi macam-macam takdir ada dua. Pertama takdir mubram dan yang kedua takdir mu'alaq. Contoh dari takdir mubram misalnya kematian. Kemudian masing-masing dari kita pasti hanya memiliki satu ibu kandung. Selanjutnya untuk contoh dari takdir mu'alaq. Misalnya Rara dari keluarga sederhana. Dia tidak mempunyai cukup biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi. Sehingga Rara belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik. Oleh karena itu, Rara mendapatkan beasiswa dan dapat meneruskan ke perguruan tinggi.
Selanjutnya akan didengarkan baik-baik ya. Setiap makhluk pasti akan mengalami mati, merupakan contoh dari takdir mubram. Benar atau salah? Silahkan. Benar. Ayo yang Benar. lainnya. Benar. Ya, benar sekali ya. Jadi, setiap makhluk pasti akan mengalami mati atau kematian merupakan contoh dari takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu iman kepada qada dan qadar, yaitu percaya dengan semua sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Dan takdir itu sendiri atau ketentuan dan ketetapan Allah dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram, yakni ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun, dan juga takdir mu'alaq, yakni takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Sampai di sini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk tugas kalian di rumah, nanti akan Ibu share Google Form yang isinya presensi dan juga sekaligus tugas berupa pilihan ganda untuk kalian kerjakan. Dan selanjutnya, tidak terasa ya, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Sudah jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga semua di sini pasti mau ya jadi orang yang sukses, membahagiakan kedua orang tua, yaitu salah satunya dengan cara berusaha. Usahanya yaitu belajar, mengerjakan tugas, mematuhi bapak dan ibu guru. Setelah kita berikhtiar atau berusaha, selanjutnya yang terakhir yaitu tawakal atau menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.